Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fauzan, NIM D600190003. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi pos-tes praktikum pemrograman komputer. Dalam praktikum pemrograman komputer terdapat 4 modul. Yang pertama, modul 1 yang menjelaskan mengenai tentang Python dasar. Lalu modul 2 menjelaskan Python GUI dengan PySet 2. Untuk modul ketiga yaitu membuat web statis dengan Django, dan yang terakhir membuat web dinamis menggunakan Django. Kita masuk ke modul 1 yaitu Python dasar. Pada modul 1 ini tujuan diadakan praktikum yaitu mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Apa sih Python itu? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang portable, berorientasikan objek. Itu menggabungkan kekuatan luar biasa dengan sintaksis yang sangat jelas. Selain itu, data bawaan tingkat tinggi struktur dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan pengikatan dinamis membuatnya sangat menarik untuk mengembangkan suatu aplikasi dengan cepat. Nah, di sini Python memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Python tersebut adalah Python memiliki bahasa yang sesungguhnya dan memiliki lingkup yang besar. Yang kedua, Python bukan hanya sekedar string prosesor, namun Python itu ditambah dengan kemampuan orientasi objek. Python lebih ringkas dan mudah dibaca. Penulisan kode Python lebih efisien dibandingkan dengan bahasa lain. Seperti Java ataupun C++. Python kaya dengan library atau pustaka standar. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Di samping kelebihan Python, terdapat juga kekurangan Python. Di antaranya beberapa penindasan terdapat di luar jangkauan kemampuan Python. Lalu yang kedua, Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile yang Android maupun iOS. Yang ketiga, Python merupakan interpretes sehingga bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen. Yang keempat, kerjanya kritis, jadi Python bukan sebuah pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif. Selanjutnya, hampir mustahil untuk membuat game 3 dimensi dengan menggunakan grafis tinggi. Selanjutnya, memiliki keterbatasan dengan akses data. Lalu Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman. Python memberikan tingkat efisiensi dan flexibility trait-by dengan tidak memberikan secara menyeluruh. Pengertian dari flowchart adalah presentasi secara simbolik dari sebuah algoritma atau menyelesaikan suatu masalah. Flowchart memudahkan pengguna untuk pengecekan kembali bagian yang terlupakan dalam analisis masalah dan juga memfasilitasi untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Nah, di sini di Python dasar ada program pengulangan, yaitu ada loop through yang berfungsi untuk mengulang agar terjadi terus-menerus, dan while loop untuk mengulang apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sedangkan dev menu
suatu cara untuk mendefinisikan metode, menu, atau fungsi. Lalu list, daftar nilai yang dipisahkan koma atau item antara dua kurung siku. Dan range adalah berfungsi untuk membangkitkan suatu array yang berisi nilai integer atau array integer secara berurutan, dan array yaitu sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Lalu di modul 1 juga terdapat analisa program pengandaian, yaitu contohnya saya mengambil dari praktikum yang saya tuliskan, yaitu if dalam kurung tujuan dalam terus sama dengan dua kali 1 tutup kurung titik 2, yaitu digunakan untuk memilih tujuan ke kota Bandung, karena saya menuliskan daftar untuk daftar untuk perjalanan ke Bandung. Dan bisa dilihat dari program di atas. Lalu yang kedua, modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet 2. Apa sih tujuan dari praktikum kedua ini? Yaitu yang pertama, praktikan mampu membuat suatu aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Lalu praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Nah, pengertian GUI sendiri adalah singkatan dari Graphical User Interface, yang memiliki pengertian suatu sistem interaksi antara manusia dengan komputer melalui tampilan grafis. GUI memudahkan orang awam untuk mempelajari sebuah komputer agar dapat matukan komputer. GUI merupakan standar desain yang berpusat pada pemrograman, dan GUI dapat diterapkan di salah satunya pada Windows. Lalu pengertian PySet 2 adalah sebuah library Python untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework atau framework desktop GUI yang ditulis dengan bahasa C++. PySet dapat membuat aplikasi basis Qt dengan berbasis Python. PySet 2 hanya dapat digunakan Python versi 3.5 sampai dengan Python versi 3.8. Analisis script pada modul 2 yaitu import SYS untuk menjalankan file kode Python pada sistemnya untuk mengakses program yang dibuat. Lalu ada from PySet 2 Qt GUI import, terus ada bintang, terus di bawahnya ada from PySet 2 Qt core import bintang, dan from PySet 2 Qt widget import. Itu digunakan untuk mengimpor data yang berada di dalam PySet 2. Lalu kelas menu QWidget digunakan untuk membuat kelas dan diikuti kata kunci di dalamnya di dalam tanda kurung. Nah, terus ada x.show digunakan untuk menampilkan jendela ke layar, dan dev process 2 dalam kurung self dan seterusnya itu digunakan untuk menghitung pendapatan dari harga barang dikali jumlah banyaknya barang. Pada modul 3 yaitu web statis dengan Django. Tujuan dari praktikum modul 3 ini adalah praktikan mampu memahami sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, praktikan mampu memahami penggunaan Django. Dan yang ketiga, praktikan mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Pengertian HTML sendiri yaitu sebuah bahasa pemrograman atau biasa dengan markup. Bahasa markup HTML digunakan untuk membuat website, dan
dapat diakses untuk mencari sebuah informasi yang berada di dalam website. Lalu pengertian dari CSS itu adalah sebuah bahasa web yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan dari HTML dan mengatur format dari web agar tampilan lebih terlihat menarik. Dan pengertian Django adalah sebuah framework yang digunakan untuk membantu membuat sebuah web yang berbahasa pemrogramannya menggunakan bahasa Python. Pembuatan web menggunakan Django itu lebih cepat, lebih aman, dan mudah untuk dikembangkan kembali. Pada modul 3 saya ingin menjelaskan sedikit skripnya, yaitu from Django.shortcut import render, yaitu berfungsi untuk mengimpor render dari modul. Lalu dev home request, membuat fungsi home dengan parameter request. Lalu return render atau request home.html, menampilkan home.html sesuai dengan request yang diminta. Modul 4 yaitu web dinamis dengan Django. Tujuan dari dilakukannya praktikum modul 4 yaitu praktikan mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis, lalu mampu membuat database dan tabel pada MySQL, dan yang ketiga mampu memanipulasi data di dalam tabel. Pengertian database adalah sebuah media yang dibuat untuk membangun basis data yang disimpan pada komputer secara sistematik agar datanya dapat ditampilkan pada tabel dengan field-fieldnya. Lalu pengertian dari XAMPP yaitu sebuah perangkat lunak bebas yang membantu sistem operasi. XAMPP merupakan gabungan dari beberapa perangkat lunak ke dalam satu paket. XAMPP memiliki beberapa paket, diantaranya adalah Apache, MySQL, PHP, FileZilla FTM Server, PHPMyAdmin, dan lain sebagainya. Pengertian dari Apache. Apache adalah sebuah web server yang bersifat open source sehingga semua orang dapat menggunakannya secara gratis. Bahkan pengguna bisa mengedit kode pemrogramannya. Apache memiliki fungsi yaitu menghasilkan halaman web yang benar sesuai dengan dibuat oleh seorang web programmer dengan menggunakan kode PHP tentunya. Apache memudahkan pemilik website untuk membuat konten di web dan karena itulah software diikuti dengan kata web server. Apache adalah salah satu web server tertua yang dapat diandalkan. Versi pertamanya telah dirilis lebih dari 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1995. Pengertian dari MySQL adalah sebuah program database yang bisa menerima dan mengirimkan data secara cepat menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit fungsi dari script yang terdapat pada modul 4, yaitu max length dalam kurung match underscore length sama dengan 100, yaitu digunakan untuk memanggil data yang bernilai maksimal hurufnya yaitu 100. Kelas basis models.model untuk mengambil data yang berada di model. Field sama dengan kurung buka siku, nama, domisili, nomor HP, permintaan, dan tanggal, untuk memberikan isi yang sama dengan basis yang ada di model.py. Kelas meta untuk mengambil semua data di dalam kelas ini. Admin.set register basis untuk mengimpor basis dari models dan akan diregistrasikan. From models import basis untuk menampilkan data yang berada di dalam database. Semua underscore akun sama dengan basis.object.al buka tutup kurung untuk mengambil semua data basis di dalam file model.
kurung kurawal persen load static persen tutup kurung, yaitu digunakan untuk menyambungkan gambar dari statik. Div class head itu untuk mengatur bagian headers. Nah, di div class head ini masuk di bagian script CSS ya. Terus image search dalam kurung persen static terus lkc.png ini adalah untuk mengambil atau memanggil gambar atau icon dari statik. Width sama dengan 50%, ini untuk mengatur ukuran lebar icon. Terus title judul ini untuk memanggil judul ke dalam title bar di tampilan web. Terus tr untuk membuat baris, body untuk mengisi tampilan web di bagian body. Nah, ini yang terakhir yaitu align center, pendataan customer baru lawean koi center untuk mengatur jadi rata tengah, dan H3 untuk mengatur ukuran tulisan pada tampilan web. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.